Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila dengan NIM akhir 162 dari kelas E. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas farmakognosi dasar yang berjudul Kajian Biosintesis Glikosida dan Lipid pada Tanaman Jarak Pagar, serta khasiat dan kegunaannya secara tradisional. Selanjutnya masuk ke dalam bagian pendahuluan. Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, di mana tanaman jarak pagar atau Jatropha curcas-L menjadi salah satu komoditas strategis yang tumbuh subur di wilayah tropis. Tanaman perdu ini dikenal memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap lingkungan kering dan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat secara tradisional, mulai dari penggunaan daunnya sebagai obat luka dan antiinflamasi hingga bijinya yang kaya akan minyak nabati. Secara kimiawi, jarak pagar mengandung berbagai senyawa aktif yang mencangkup metabolit primer seperti lipid dan metabolit sekunder seperti glikosida. Keberadaan lipid berfungsi sebagai cadangan energi utama, sementara glikosida berperan penting dalam aktivitas biologis dan mekanisme pertahanan tanaman. Selanjutnya, latar belakang tersebut mendasari urgensi pengkajian mendalam mengenai jalur biosintesis glikosida yang melibatkan enzim glikositransferase, serta biosintesis lipid yang terjadi melalui pembentukan asam lemak di plastida. Pemahaman ilmiah ini diperlukan untuk mengorelasikan kandungan senyawa kimia dengan khasiat tradisional yang selama ini dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam makalah ini difokuskan pada mekanisme biosintesis kedua senyawa tersebut, distribusi kandungannya pada bagian-bagian tanaman, serta eksplorasi khasiat tradisional dan potensi pengembangannya di masa depan. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai proses metabolisme tanaman dan mengidentifikasi potensi Jatropha curcas-L sebagai bahan baku unggulan dalam bidang farmasi dan energi terbarukan. Selanjutnya ada pun rumusan masalah yang lebih lengkap. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana proses biosintesis glikosida pada tanaman jarak pagar. Yang kedua, bagaimana proses biosintesis lipid pada tanaman jarak pagar. Yang ketiga, bagian tanaman apa saja yang mengandung glikosida dan lipid. Yang keempat, apa saja khasiat dan kegunaan tradisional tanaman jarak pagar. Yang kelima, bagaimana potensi pengembangan tanaman jarak pagar di bidang farmasi dan kesehatan. Selain itu, ada pun tujuan penulisan. Yang pertama ada menjelaskan proses biosintesis glikosida pada tanaman jarak pagar. Yang kedua, menjelaskan proses biosintesis lipid pada tanaman jarak pagar. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian tanaman yang mengandung glikosida dan lipid. Yang keempat, menjelaskan khasiat dan kegunaan tradisional tanaman jarak pagar. Yang kelima, menambah wawasan mengenai potensi Jatropha curcas-L sebagai sumber bahan alam di bidang farmasi. Lalu masuk ke dalam tinjauan pustaka. Tanaman jarak pagar atau Jatropha curcas-L ini merupakan tanaman perdu menahun dari famili Euphorbiaceae yang berasal dari Amerika dan kini tersebar luas di wilayah tropis seperti Indonesia. Secara morfologi, tanaman ini memiliki ciri khas batang berkayu lunak, daun menjari, serta biji berwarna coklat kehitaman yang kaya akan minyak. Secara sistematika, jarak pagar ini termasuk dalam ordo Malpighiales dan masih satu keluarga dengan tanaman singkong serta karet. Keunggulan utama tanaman ini adalah kemampuannya untuk tumbuh di lahan marginal serta daya tahannya terhadap kekeringan, sehingga sering dimanfaatkan sebagai pagar hidup maupun sumber energi alternatif. Lebih jelasnya seperti gambar yang tertera. Kandungan kimia tanaman ini juga mencakup metabolit primer berupa lipid, protein, dan karbohidrat, serta metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, dan glikosida. Lipid yang tersimpan pada biji dalam bentuk trigliserida dan asam lemak seperti asam oleat dan linoleat menjadikannya sangat bernilai untuk industri bioenergi dan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tanaman dan memiliki aktivitas biologis penting seperti antimikroba, kardiotonik, serta antioksidan. Meskipun kaya manfaat, penggunaan biji jarak pagar ini perlu dilakukan secara hati-hati karena adanya kandungan senyawa toksik berupa porbol ester yang memerlukan proses pengolahan dan standarisasi yang tepat. Selanjutnya ada klasifikasi tanaman jarak pagar. Menurut klasifikasi botani, tanaman jarak pagar memiliki sistematika sebagai berikut.
Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Euphorbia-ceae, genus Jatropha, spesies Jatropha curcas L. Tanaman ini masih satu famili dengan tanaman singkong, karet, dan katsuba yang dikenal menghasilkan getah serta berbagai metabolit sekunder penting. Selanjutnya ada kandungan kimia tanaman jerak pagar. Tanaman jerak pagar mengandung berbagai senyawa kimia yang termasuk metabolit primer maupun metabolit sekunder. Metabolit primer yang dominan adalah lipid, protein, dan karbohidrat, terutama pada bagian biji. Sementara itu, metabolit sekunder yang telah dilaporkan antara lain adalah alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, dan glikosida. Biji Jatropha curcas mengandung minyak sekitar 30-40%, yang tersusun atas trigliserida dan asam lemak seperti asam oleat, asam linoleat, asam palmitat, dan asam stearat. Kandungan lipid ini menjadi komponen utama yang menjadikan jerak pagar bernilai tinggi sebagai sumber bioenergi dan bahan farmasi. Selain itu, bagian daun dan kulit batang diketahui mengandung senyawa flavonoid glikosida dan saponin yang berperan sebagai antioksidan, antimikroba, serta antiinflamasi. Keberadaan senyawa glikosida menunjukkan bahwa tanaman ini berpotensi sebagai sumber bahan aktif alami untuk pengembangan obat tradisional maupun fitofarmaka. Nah, metabolit primer dan metabolit sekunder pada tanaman. Pada tanaman jerak pagar, keberadaan lipid sebagai metabolit primer dan glikosida sebagai metabolit sekunder menjadikan tanaman ini memiliki manfaat ganda, baik dalam bidang kesehatan maupun industri. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu ada biosintesis glikosida. Glikosida merupakan senyawa metabolit sekunder, yaitu proses pembentukan glikosida pada jerak pagar melibatkan penggabungan bagian gula, yaitu glikon, dan non-gula aglikon. Glikon berasal dari glukosa hasil fotosintesis, sementara aglikon dibentuk melalui lintasan metabolisme sekunder seperti jalur asam sikimat, fenilproponoid, atau mevalonat. Keduanya disatukan oleh enzim glikosil transferase menjadi senyawa yang stabil. Glikosida ini terutama dalam bentuk flavonoid glikosida pada daun berfungsi sebagai antioksidan dan mekanisme pertahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Selanjutnya itu ada biosintesis lipid. Lipid merupakan metabolit primer yang sangat penting bagi tanaman. Lipid pada jerak pagar paling banyak terakumulasi di bagian biji sebagai cadangan energi. Prosesnya dimulai di dalam plastida melalui pembentukan asetil-CoA yang kemudian diubah menjadi malonyl-CoA oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Selanjutnya terjadi pemanjangan rantai karbon menjadi asam lemak jenuh yang kemudian dimodifikasi menjadi asam oleat, linoleat, dan asam stearat. Asam-asam lemak ini akhirnya berikatan dengan gliserol membentuk trigliserida yang disimpan dalam badan minyak atau oil bodies. Selanjutnya itu ada distribusi kandungan dan manfaat tradisional. Yang pertama ada distribusi senyawa. Nah, daun dan kulit batang merupakan sumber utama glikosida, flavonoid, dan saponin. Sementara itu, pada biji mengandung lipid tertinggi sekitar 30-40%, namun juga mengandung protein toksik yaitu porbol ester. Nah, secara khasiat tradisionalnya, secara turun-menurun, masyarakat menggunakan daun untuk mengatasi peradangan dan demam, getah untuk mengobati luka dan sariawan, serta minyak biji sebagai obat luar untuk rematik. Nah, potensi farmasinya itu bagaimana? Yaitu tanaman ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat modern, yaitu antiinflamasi dan antibakteri. Sebagai sediaan kosmetik herbal, hingga sumber energi terbarukan atau biodiesel. Nah, selanjutnya itu bagian tanaman jerak pagar yang mengandung glikosida dan lipid. Setiap bagian tanaman jerak pagar ini memiliki kandungan senyawa yang berbeda-beda. Daun banyak mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan glikosida. Daun muda biasanya memiliki kandungan metabolit sekunder lebih tinggi dibanding daun tua, karena aktivitas metabolisme yang masih intensif. Nah, kulit batang dan akar juga mengandung glikosida, alkaloid, serta senyawa fenolik yang berfungsi sebagai pelindung tanaman dari gangguan mikroorganisme. Bagian ini sering dimanfaatkan secara
tradisional sebagai bahan ramuan luar. Selanjutnya, biji merupakan bagian tanaman dengan kandungan lipid tertinggi. Selain minyak, biji juga mengandung protein dan beberapa senyawa toksik seperti porboester. Oleh karena itu, pemanfaatan biji harus dilakukan dengan pengolahan yang tepat agar aman digunakan. Selanjutnya ada getah. Tanaman jarak pagar mengandung resin, enzim, dan metabolit sekunder tertentu yang secara tradisional digunakan untuk mengobati luka atau infeksi yang ringan. Selanjutnya, masuk ke dalam bagian penutup, yaitu dapat disimpulkan bahwa tanaman jarak pagar merupakan tanaman tropis dengan potensi besar di bidang kesehatan, farmasi, dan industri, karena kandungan metabolit primer yaitu lipid dan sekunder yaitu glikosida yang dimilikinya. Glikosida pada tanaman ini berperan penting dalam mekanisme pertahanan serta memiliki aktivitas biologis sebagai antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Sedangkan lipid yang tersimpan di biji berfungsi sebagai cadangan energi. Jalur biosintesis glikosida melibatkan enzim glikosiltransferase, sementara biosintesis lipid dimulai dari pembentukan asetil-CoA hingga menjadi trigliserida di dalam biji. Secara tradisional, berbagai bagian tanaman juga seperti daun, getah, dan minyak biji telah dimanfaatkan untuk mengobati luka, rematik, hingga sebagai pencahar. Sebagai saran, penulis menekankan perlunya penelitian lanjutan mengenai isolasi senyawa spesifik, serta uji farmakologi dan toksisitas untuk menjamin keamanan penggunaan, mengingatkan adanya kandungan senyawa toksik pada bagian tertentu tanaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.